Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok literasi digital dari kelas Sistem Informasi A 2022 akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah kami buat, di mana aplikasi tersebut bernama Gisa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Saya Rahma Fania dengan NIM 220512141012. Saya Fatan Surya Azunuddin dengan NIM 220512140031. Baik, di mana di sini kami membuat proyek sebuah aplikasi yang bernama Bisa yang telah saya bilang di awal. Dengan adanya aplikasi ini digunakan untuk menunjang kehidupan teknologi dari kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan, di mana perkembangan di dunia pendidikan sudah menjadi tren dan inovasi teknologi digital yang membuat era perkembangan pendidikan digital agar dapat berkembang dengan pembangunan teknologi dan juga sistem belajar mengajar. Di sini kami mengimplementasikan pada sebuah aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi Bisa. Baik, boleh di share screen atau dimulai aplikasinya, Saudara Fatan. Baik, pada tampilan pertama saat kita membuka aplikasi Bisa adalah kita harus masukkan alamat email kita. Di sini saya akan masukkan alamat email saya. Kemudian kita akan mendapatkan nomor kode PIN yang akan dikirimkan ke email kita. Setelah itu kita pencet masuk. Dan ini adalah tampilan home pada aplikasi Bisa. Di sini terdapat informasi awal seperti informasi lowongan pekerjaan, kemudian informasi webinar atau beasiswa, kemudian ada modul pembelajaran buku, dan yang terakhir ada modul pembelajaran berbasis video. Di sini di tampilan informasi lowongan pekerjaan kita bisa melihat beberapa informasi, dan untuk lebih lengkapnya kita bisa memencet tulisan selengkapnya. Maka di sini kita akan masuk ke menu informasi lowongan pekerjaan. Di sini akan terdapat informasi dari profil perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Contohnya kita di sini masuk ke informasi DevBank. Kita pencet, maka tampilannya akan seperti ini. Akan terdapat bagian apa atau posisi apa, kemudian alamat dari perusahaan. Setelah itu terdapat deskripsi singkat dari perusahaan, nomor telepon, dan gambar dari perusahaan itu. Kemudian di sini terdapat tombol untuk mengunjungi website perusahaan. Jika kita pencet, maka akan diarahkan ke website dari perusahaan tadi. Karena di sini datanya masih dummy, jadi website yang diarahkan tadi masih berupa mengarahkan ke gambar atau website lain. Kemudian di bawahnya terdapat informasi webinar dan beasiswa. Di sini ada beberapa contoh dari webinar atau beasiswanya. Kemudian untuk melihat lebih lengkapnya kita bisa memencet tulisan selengkapnya. Maka akan muncul semua informasi dari webinar dan beasiswa. Jika kita pencet, maka di sini akan
terdapat tampilan dari informasi webinar dan beasiswanya, tanggal pelaksanaannya, kemudian jenis acaranya apakah offline atau online, kemudian pemateri dari webinar tersebut, kemudian akan terdapat tombol info selengkapnya. Jika kita pencet maka akan mengarahkan ke website yang memberikan deskripsi tentang webinar tersebut. Kemudian terdapat form pendaftaran untuk mengikuti webinar tersebut. Contohnya di sini saya mengisikan nama saya dan nomor telepon saya. Kemudian jika kita pencet maka akan terkirim ke database. Setelah itu di bawahnya terdapat rating untuk memberi ulasan ke webinar tersebut. Maka akan muncul your rating di sini. Kemudian di bawahnya lagi terdapat modul pembelajaran buku. Kita bisa mencet tombol selengkapnya untuk melihat semua modul pembelajaran. Jika kita pencet salah satu, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat gambar dari sampul buku tersebut, judul, penulis, dan deskripsi singkat dari buku tersebut. Di sini juga terdapat tombol untuk mendownload buku tersebut secara online. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk memberi rating pada buku yang kita lihat tadi. Kemudian di paling bawah terdapat modul pembelajaran berbasis video. Kita bisa melihat keselengkapnya. Dan seperti ini adalah tampilan menu dari modul pembelajaran video. Jika kita pencet, maka akan muncul link ke video yang ada. Kemudian berikutnya ada kelas private. Pada tampilan awalnya akan seperti ini. Akan terlihat beberapa pilihan kelas privat. Kita akan mengambil contoh di Berhal Branding for Career Development. Maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat judul dari kelasnya, pemateri, gambar, dan nomor kontaknya. Setelah itu di bawahnya terdapat deskripsi singkat dari kelas tersebut, dan di bawahnya terdapat nomor telepon atau pesan yang dapat kita hubungi untuk menentukan kapan kita bisa melakukan kelas privat tersebut. Karena fungsi dari kelas privat sendiri adalah sebagai kelas yang fleksibel yang dapat kita tentukan sendiri kapan pelaksanaannya. Jadi di bawahnya terdapat fitur untuk menelpon atau menghubungi dari pemateri. Kemudian terdapat tombol masuk ke kelas yang akan mengarahkan ke Zoom atau media pembelajaran yang ada. Dan fitur berikutnya adalah kelas reguler. Ini adalah tampilan awal dari kelas reguler. Di sini kita dapat memilih kelas-kelas yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini saya akan melihat cara efektif bekerja. Di sini akan terdapat judul dari kelas tersebut, pemateri, dan deskripsi singkat dari materi yang akan disampaikan. Di bawahnya akan terdapat nomor yang dapat kita hubungi atau kita chat. Kemudian di bawahnya akan terdapat form untuk mendaftar ke kelas tersebut. Di sini contohnya saya akan masukkan nama saya dan nomor telepon saya.
maka akan terdapat notifikasi terkirim dan kita sudah mendaftar ke kelas tersebut. Dan di bawah sendiri terdapat tombol masuk kelas yang jika kita pencet maka akan mengarahkan ke Zoom atau melalui media lainnya. Perbedaan dari kelas reguler dan privat adalah pada kelas reguler sudah terdapat jadwal dan kita tidak bisa menentukan kapan kelas bisa dimulai. Kemudian fitur berikutnya adalah B-Test. Di sini terdapat tes atau sejenis tutorial atau uji coba yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita coba, seperti contohnya tes warteg. Di sini akan terdapat tampilan gambar dari tes warteg tersebut, kemudian deskripsi singkat dari tes tersebut dan jenis dari tes tersebut. Kemudian di sini terdapat tombol jalankan tes. Jika kita pencet maka akan mengarahkan ke link tes dari tes tersebut. Kemudian di atas ini terdapat garis 3 yang jika kita pencet maka akan menunjukkan fungsi atau menu-menu lain seperti contohnya sertifikat. Pada menu ini kita dapat mengupload sertifikat kita untuk kita simpan untuk mempermudah saat ingin menggunakannya. Di sini contohnya saya bisa menambahkan lagi dengan mencet tombol add. Kemudian kita bisa memberi nama pada sertifikat tersebut. Kita bisa mengisi nama dan jenis dari sertifikat tersebut. Kemudian kita bisa mencet sertifikat tadi dan kita bisa mengupload gambar dari sertifikat yang sesuai tadi. Dan menu berikutnya adalah terdapat menu jadwal. Di sini kita bisa mengatur alarm, semisal kita atur di jam 10 malam, di jam 9 malam. Maka akan terdapat jadwal di jam 9 malam. Kemudian kita juga bisa menambahkan penanda pada kalender kita untuk sebagai pengingat. Kita pencet. Maka akan terdapat menu di jam berapa kita akan mengadakan suatu acara. Kemudian di menu terakhir adalah statistik. Di sini terdapat proses dan statistik keaktifan. Di sini akan bertambah jika kita mengikuti suatu kelas atau webinar. Karena di sini sama sekali belum mengikuti kelas dan webinar, maka statistikanya masih 0. Sekian penjelasan dari aplikasi Bisa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kesimpulan dari manfaat aplikasi Bisa. Nah, yang pertama itu manfaat aplikasi Bisa yaitu memudahkan akses informasi. Aplikasi Bisa membuat atau memuat informasi terkait event beasiswa dan webinar yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna. Lalu, selain itu mendukung pengembangan potensi. Dengan menyediakan informasi seputar beasiswa dan webinar, aplikasi ini dapat membantu anak muda Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang. Lalu yang selanjutnya yaitu mendorong partisipasi aktif. Aplikasi Bisa dapat memotivasi anak muda untuk aktif berpartisipasi membantu dalam berbagai kegiatan yang disajikan.
Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, dan pengalaman serta memperluas jaringan sosial dan profesional. Lalu selain itu, aplikasi bisa menambah peluang sukses. Dengan adanya informasi terkait beasiswa dan kompetisi, aplikasi ini dapat membantu anak muda Indonesia untuk mendapatkan peluang sukses, baik dalam karir maupun pendidikan, karena menjadi nilai tambah bagi mereka di masa depan. Lalu, meningkatkan kualitas hidup. Aplikasi bisa dapat membantu anak muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengeksplorasi potensi diri yang ada dalam diri mereka, lalu mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan keterampilan. Sekian presentasi aplikasi bisa dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.